Halo, apa kabar teman-teman pencinta film? Jumpa lagi dengan gue, RK. Masih di channel gue, Review Film Jujur. Di mana seperti biasanya, gue akan memberikan penilaian yang jujur dan apa adanya dari sebuah film. Dilihat dari sudut pandang gue sebagai seorang penonton. Jangan khawatir untuk menonton semua review pada channel gue. Karena gue tidak akan memberikan spoiler yang nantinya akan membuat pengalaman menonton teman-teman jadi terganggu. Langsung aja kali ini gue akan mereview film bergenre horor yang berjudul Conjuring: The Devil Made Me Do It. Film ini mendapatkan rating R atau restricted karena beberapa adegan sadis dan adegan-adegan yang dianggap mengganggu. Namun gue tidak menemukan adanya adegan yang mengandung nudity atau buka-bukaan. Conjuring: The Devil Made Me Do It disutradarai oleh Michael Chavez dan dibintangi oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai pasangan Ed dan Lorraine Warren, suami istri yang berprofesi sebagai exorcist atau pengusir arwah jahat. Menurut gue agak-agak susah ya untuk menemukan film horor yang bagus, apalagi film horor yang menceritakan arwah jahat atau hantu. Karena biasanya film horor seperti itu lebih mengedepankan munculnya hantu ketimbang jalan cerita yang kuat dan menarik. Lalu bagaimana dengan film Conjuring: The Devil Made Me Do It? Saksikan terus review film jujur episode ini. Seperti biasa, gue mulai dari review ceritanya. Cerita film Conjuring: The Devil Made Me Do It diawali dengan kejadian di sebuah rumah di mana Ed dan Lorraine Warren sedang berusaha mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. Namun di dalam prosesnya ternyata roh jahat tersebut malah berpindah ke dalam tubuh pemuda bernama Arne Johnson. Sebelum ada yang menyadari hal tersebut, ternyata roh jahat yang berpindah merasuki tubuh Arne sudah membuatnya secara tidak sadar membunuh seseorang. Tidak lama, Arne pun ditangkap polisi dan harus menjalani persidangan dengan tuduhan pembunuhan. Ed dan Lorraine Warren sebagai satu-satunya orang yang mengetahui penyebab pembunuhan yang sebenarnya, memutuskan untuk mengungkapkan hal tersebut kepada pengadilan untuk menyelamatkan Arne yang sebenarnya tidak bersalah. Di dalam upaya suami istri Warren untuk mengungkapkan kebenaran, mereka pun menemukan bahwa roh jahat tersebut adalah bagian dari suatu ritual kutukan. Pencarian panjang untuk menyelamatkan Arne pun membawa mereka kepada petualangan yang penuh ancaman roh jahat dan misteri. Begitu juga dengan Arne Johnson yang sedang mendekam di penjara untuk menunggu proses sidang. Kutukan roh jahat pun mengancam jiwanya. Dengan dibantu kekasihnya dan seorang pendeta penjara, mereka bertiga berusaha semampu mereka untuk menghalau roh tersebut. Untuk memberikan tontonan horor di sepanjang film, penampakan roh-roh jahat pun bermunculan dari berbagai tempat dan di banyak kesempatan. Namun jika teman-teman mengharapkan kemunculan boneka Annabelle dan hantu The Nun atau Falak, seperti pada film Conjuring pertama dan kedua, maka mereka berdua sama sekali tidak memiliki peran di film Conjuring: The Devil Made Me Do It ini. Cerita pada film Conjuring ini lebih merupakan cerita misteri. Malah menurut gue, ini adalah film misteri yang ditambahkan cerita horor dan sedikit aroma detektif. Apabila teman-teman penasaran dengan cerita selengkapnya dan ingin mengetahui bagaimana akhirnya nasib dari Arne Johnson, maka silahkan teman-teman saksikan sendiri film Conjuring: The Devil Made Me Do It. Selanjutnya gue akan membahas mengenai akting para pemainnya. Tidak banyak yang bisa gue nilai dari akting para pemainnya, karena jujur semua aktor yang terlibat di dalam film Conjuring: The Devil Made Me Do It, aktingnya tidak ada yang istimewa dan dalam kategori cukup saja untuk bisa membuat cerita filmnya terus berjalan. Ketika para pemainnya harus terlihat takut, bingung, sedih, atau juga harus terkesan misterius, gue bisa dengan mudah menangkap kesan dari itu semua. Tapi semua dalam kategori biasa-biasa aja menurut gue. Di sini ada karakter anak kecil bernama
David Glatzel yang diperankan oleh Julian Hilliard. Gue mengenal Julian dari film seri WandaVision, di mana di situ dia berperan sebagai Billy Maximoff, anak dari pasangan Wanda dan Vision dari film Marvel Avengers. Untuk ukuran anak berusia 10 tahunan, aktingnya bisa dibilang bagus dan merupakan modal kuat untuk bisa mengantarkannya sebagai aktor besar di masa depan. Satu lagi karakter yang sedikit menarik perhatian gue di film ini adalah karakter The Occultist atau si pemuja setan yang diperankan oleh Eugenie Bondurant. Make up dan aktingnya convincing banget, terlihat emotionless, dingin, jahat, dan menakutkan. Rasanya gue nggak akan berani kalau ditinggal berdua doang sama dia di dalam satu ruangan. Kesimpulan gue untuk akting, mungkin akting para roh jahat dan hantulah yang paling mengesankan dan meyakinkan di film ini. Dan semuanya diperankan oleh CGI atau animasi komputer. Sekarang beralih membahas kelebihan dari film ini. 1. Cerita film Conjuring, The Devil Made Me Do It cukup bagus dan menarik menurut gue. Bisa membuat gue penasaran dan tidak kehilangan minat untuk terus menonton. Seperti sudah gue sebutkan di awal bahwa menurut gue, film ini adalah film misteri yang ditambahkan unsur horor. Bahkan gue lebih tertarik untuk mengikuti cerita misterinya dan malah jadi malas begitu cerita beralih ke adegan seram. Masih menurut gue, ini adalah seri film Conjuring yang paling tidak menakutkan dibandingkan film pertama dan keduanya. Lebih mengedepankan misteri dan petualangan, tapi tetap menyeramkan, apalagi kalau ditonton sendirian. Tapi buat gue pribadi, justru gue lebih suka film Conjuring yang terbaru ini. 2. Roh jahat dan hantunya terlihat mengerikan dan menakutkan. Walaupun tidak semenakutkan seperti pada film Conjuring pertama dan kedua, kemunculannya yang random cukup untuk menimbulkan ketakutan gue, dan sekaligus berhasil menjaga minat gue untuk terus nonton. 3. Eksekusi film ini bagus menurut gue. Presentasinya pun menarik dan terlihat digarap secara serius. 4. Ternyata durasi filmnya 1 jam 52 menit. Hampir 2 jam ya. Tapi jujur, menonton film ini tidak terasa selama itu menurut gue. Yang merupakan tanda bahwa film ini ceritanya menarik. Juga membuktikan bahwa pace atau alur cerita filmnya sudah pas dan tidak dragging. Sekarang gue membahas kekurangan dari film ini. 1. Musik latarnya kurang banget menurut gue. Padahal musik latar yang menakutkan dan menegangkan penting banget di film horor. Coba aja tonton film horor tapi di-mute suaranya. Pasti efek horornya berkurang minimal 50%. 2. Setting adegannya tipikal film horor. Dibuat gelap dan suram. Seperti biasa, kayaknya para tokohnya males banget buat nyalain lampu. Jadi kelihatan dibuat-buat dan dipaksakan. 3. Karena setting gelap dan suram yang dipaksakan, dan berbekal pengalaman gue menonton film horor, jadi gue hampir selalu bisa menebak kapan waktunya roh jahat atau hantu akan muncul. Nggak jelek-jelek amat sih, tapi menurut gue berharap supaya bisa lebih mengejutkan dan tidak bisa ditebak aja. 4. Tidak ada plot twist di film ini. Sayang. Padahal menurut gue, dari ide ceritanya, sebenarnya banyak banget potensi dan kesempatan untuk mengembangkan plot twist. Tapi gue maklum karena film ini diklaim berdasarkan dari kisah nyata. 5. Film ini emosinya tipis banget. Mungkin itu alasan kenapa akting para pemerannya biasa-biasa aja. Karena memang tidak dibutuhkan kemampuan akting yang istimewa, dan karena kesempatan untuk mengeksploitasi kemampuan beraktingnya pun tidak ada. 6. Adegan klimaks dan endingnya biasa banget, tapi kembali lagi, mungkin karena film ini ceritanya diklaim berdasarkan dari kisah nyata. Sekarang gue sampai ke bagian memberikan skor dari keseluruhan film. Di situs IMDb, film Conjuring, The Devil Made Me Do It mendapatkan skor 7 dari 10 untuk user review dan 52 untuk Metacritic.
Sementara di situs Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 61% untuk Tomato Meter dan 87% untuk Audience Score. Dan review film jujur memberikan film Conjuring, The Devil Made Me Do It, skor 6,7 dari 10. Kesimpulan gue dari film ini adalah, rasanya alasan atau motif terkuat gue untuk menonton film ini adalah cerita misterinya, bukan efek dan cerita horornya. Bahkan ketika mulai terlihat tanda-tanda bahwa adegan horor akan dimulai, gue berharap adegan itu cepat berlalu dan kembali ke cerita pengungkapan misterinya. Bahkan cerita misteri di film ini mampu membuat durasi film yang 1 jam 52 menit tidak terasa lama dan membosankan. Film Conjuring The Devil Made Me Do It adalah film yang sangat bisa dan mudah untuk dinikmati, terutama buat teman-teman pecinta film horor dan misteri. Namun, menurut gue pribadi, film ini tidak begitu layak untuk ditonton di bioskop. Menonton film ini tidak sebanding dengan usaha dan perjuangan untuk pergi ke bioskop. Demikianlah review film jujur episode kali ini. Silahkan subscribe channelnya, karena kedepannya akan ada banyak lagi film-film lain yang akan gue nilai secara jujur. Akhir kata, gue RK mengucapkan sampai jumpa dan stay safe.